Saya ingin kalian mengaktifkan kamera, biar saya nggak cuap-cuap sendirian. Okay, since you are guys in English education, should I speak in English or just in Indonesia? Ini nggak ada yang jawab nih. Cek, apakah suara saya terdengar? Oke, sambil saya menjelaskan, sambil saya pelan-pelan remove orang-orang yang nggak on cam ya. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat datang di kelas Intro to Coding dan Big Data. Saya akan share silabus yang saya gunakan. Jadi ini akan menjadi patokan untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena kalau kamu nggak banyak komunikasi ke saya akan banyak melakukan hal, dan saya nggak terima kalau kamu bilang belum pernah dikasih tahu ya. Oke, karena semuanya sudah ada buktinya. Oke, coding dan big data ini adalah pelajaran yang bisa dibilang wajib untuk teman-teman sekarang. Karena di era digital ini, paling tidak kalian pernah lah punya pengalaman melihat yang namanya coding itu seperti apa dan big data itu seperti apa. Memang sepertinya sih saya punya kesan kalau kan saya pendidikan bahasa Inggris, Pak. I might don't have anything related with the big data or coding. Nah, pasti teman-teman akan ada yang namanya relationnya. Kenapa? Karena semuanya akan go to application or kamu akan mempunyai banyak data yang nanti bisa diolah ya untuk bisa dianalisa. Gitu, sehingga pentingnya coding dan big data ini gitu untuk nanti ketika kalian lulus dan ke depannya paling tidak nggak dibohongin lah sama orang. Oke, nah di sini PJ ada siapa aja? Boleh saya dapat informasi? Oke, boleh saya dapat informasi PJ-nya ada siapa aja? Ada 2 apa 3? PJ dari kelas pendidikan bahasa Inggris 20 DB ada, Pak. Tapi yang DA mereka lagi kelas offline hari ini. Oke, nggak ada masalah. Saya dari PJ Data dan Program, Pak. Oh, siapa namanya? Bayu, Pak. Bayu. Bayu tadi sama Zinzi ya? Oke, Bayu sama Zinzi, tolong nanti mulai membagi kelompok, ya. Kelompok sekitar 2-3 orang, atau bagaimanapun supaya adil deh. Gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan project based learning di sini. Project based learning dan problem based learning. Kita belajar
coding dan big data itu dengan menjalankan project dan dengan melihat problem, dengan menyelesaikan problem. Oke, jadi PJ tolong diatur, kalian sudah besar, jadi nggak perlu saya lagi untuk mengatur hal ini. Nah, sebenarnya pelajaran ini tuh apa ya, udah ada di mana-mana. Kalau kalian lihat di YouTube atau di banyak kelas-kelas online yang ada, itu banyak banget pelajaran tentang coding sama big data. Tapi kenapa kalian enggak belajar duluan ya? Ya karena mungkin nggak relate sama kalian. Gitu. Tapi sekarang ibarat kata dipaksa nih untuk relate, mau nggak mau. Sehingga saya di sini hanya mengarahkan teman-teman. Gitu, hanya mengarahkan apa, mesti bagaimana, langkah selanjutnya seperti apa, dan sisanya untuk detailnya teman-teman bisa belajar lewat Google dan YouTube. Banyak banget hal yang bisa kalian belajar dari sana, especially untuk coding dan big data. Oke, tapi tenang aja, saya nggak kemana-mana kok. Saya pasti nemenin kalian gitu kalau kalian ada perusahaan. Tapi saya mau kalian mencari apa namanya ilmunya kalian bisa pelajari. Kenapa begitu? Karena saya tahu teman-teman itu bukan spesifik belajar di coding dan big data. Nah, sehingga karena saya tahu akan hal itu, yang saya coba arahkan adalah agar teman-teman mempunyai pengalaman ya di big data dan coding. Oke, jadi bukan belajar harus sampai ngerti banget gitu, enggak. Tapi lebih ke pengalaman. Ya, jadi pengalaman ini yang penting kalian nanti proyeknya bisa selesai, problemnya bisa ada solusinya. That's it. Gitu. Sehingga besok-besok kalian bisa bilang sama sekitaran kalian kalau kamu tahu coding, kamu tahu big data, kamu pernah punya pengalaman dengan coding, kamu pernah punya pengalaman dengan big data. Oke. Nah, sekarang kita belajar menggunakan software. Ya. Aplikasi atau kalian bisa bilangnya. Terus ya. Oke. Tadi kita udah ngomong tentang definisi ya. Sekarang kita software. Softwarenya itu ada 4, teman-teman. Silakan dipoto ya atau dicatat. Kita akan menggunakan Scratch dan Python untuk coding. Kemudian kita akan menggunakan web application itu Getty dan serta Tableau. Oke, kita akan membahas semuanya satu-satu. Ya, apa itu Scratch, apa itu Python, apa itu Getty, apakah itu Tableau. Nah, kita itu kan belajar 16 week ya. Let's say kemarin kita itu nggak ada yang minggu lalu nggak ada, jadi kita tinggal 15. Tapi pada dasarnya kita akan menggunakan minggu-minggu kita ke depan dengan mempelajari hal ini. Oke? Nah, kita dari minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ya berarti mulai dari minggu ini kalian belajar Scratch. Oke, Scratch itu nanti saya kasih tahu informasinya. Terus week 5, 6, 7, 8 itu fokus ke Python karena agak lebih kompleks dari Scratch. Kemudian 9, 10, 11 kita akan belajar Getty. Getty ini tentang ini ya, teman-teman. Tentang makasih Arif, boleh oke kalau kamu lagi perjalanan. Silakan yang lain alasan-alasannya kalau misalnya nggak on cam. Oke, terus kalian mempelajari hal-hal ini ya. Gitu. Terus nanti Getty ini mempelajari tentang Twitter. Kalian kan suka banget Twitter. Gitu ya, tempat berasalnya berita-berita viral. Terus berikutnya adalah Tableau. Oke. Sekarang yang nggak on cam saya coba taruh di waiting list ya. Oke, nah sekarang project-nya tuh apa sih? Nah, project-nya kalian bisa lihat di sini nih. Cukup besar untuk kalian bisa lihat ya? Ini. Halo? Iya terlihat Pak. Pak. Nah, gitu dong. Jadi saya berbicara tuh sama manusia, bukannya kalian diem aja nih. Oke. Nanti kalau ada teman kalian yang mau minta masuk, kontak kalian di chat saya aja ya.
Oke, sekarang untuk project itu 4 ini software kita akan pelajari. Nah, ketika kita sudah belajar, kita akan melakukan exercise. Dari exercise nanti teman-teman itu akan belajar trial and error-nya, dan nanti baru terakhirnya kalian itu bisa belajar tentang bikin satu project-nya. Gitu. Nih, kalian sini. Terus nanti kalian lihat, belajar, kalian nonton di YouTube-nya tentang tentang Python. Terus habis itu kalian exercise ada 5, dan ini yang akan saya nilai project kalian. Oke, nanti GP pun juga gitu. Semuanya untuk ada exercise-nya, baru nanti the real problem kalian harus cari yang mana yang paling paling seru buat kalian. Nanti Tableau pun juga kalian bisa belajar tentang Tableau, data exercise-nya semacam, dan Tableau project-nya juga ada. Oke. Nah, sekarang saya baru masuk ke satu-satu. Pertama ke Scratch. Jadi silakan teman-teman yang yang on cam ini bisa lihat sendiri ya di website scratch.mit.edu. Nah, Scratch ini adalah software yang didevelop sama teman-teman dari MIT. Oke. Software untuk mahasiswa atau siswa belajar coding dengan mudah. Ya. Jadi di sini kamu coba lihat ya, contohnya juga banyak gitu. Oke. Oke. Terus nah, kalau kalian udah lihat, nanti sudah playing around ya tentang Scratch, itu inilah yang saya nilai. Jadi saya langsung fokus sama penilaiannya. Ya, penilaiannya ada di sini. Bagaimana kalian mendokumentasi proyeknya, bagaimana kalian itu melakukan codingnya, dan saya mau lihat ada errornya di mana. Oke. Terus nanti kalian itu exercise, lucunya belajar bikin game nih. Nah, bikin game di sini pun saya akan bisa nilai ya dari sama kayak tadi project documentation, terus coding dan errornya, dan terakhir ketika kalian bikin game itu yang akan saya lihat bisa dinilai, bisa dimainkan atau tidak. Oke. Nah, terus Python. Python itu apa? Python itu adalah saat ini menjadi bahasa paling populer. Bahasa paling populer dalam pemrograman karena semuanya simple. Oke, karena simple, jadi saya mau teman-teman paling tidak mempelajari hal ini. Nah, sama saya butuh project documentation, saya mau lihat codingnya, saya mau lihat errornya. Gitu. Terus untuk project nanti akan buat, saya akan melihat difficulties-nya. Nanti saya yakin ada teman-teman yang belajarnya itu mengerjakan projectnya mirip-mirip. Nah, itu kalau mirip-mirip, kalau dari saya biasanya saya ngecek satu project pertama itu nilainya misalnya 80. Terus project kedua ketika sama dan tidak ada pembaharuan atau penambahan sesuatu, ya berarti nilai jadi 75 gitu, karena saya udah pernah lihat. Oke, tenang aja, yang namanya project-project di Python itu banyak banget kok. Nanti saya akan kasih website-nya untuk kalian bisa lihat-lihat. Oke. Ini teman-teman yang 11 orang kalau misalnya mau on cam apa-apa kasih tahu temennya ya lewat chat, nanti saya bantu. Oke, berikutnya adalah GP. Nah, GP ini lucu nih. Lucu kenapa? Kita akan menarik data dari Twitter, teman-teman. Oke, jadi kalian kalau mau lihat siapa yang ngebahas tentang
lawan kenaikan BBM. Nah, itu siapa whistleblower pertama kalinya itu pasti ketahuan dari Twitter. Nah, kalian bisa lihat di sini, nanti kalian bisa kelihatan alurnya siapa yang pertama kali teriak. Oke, ini juga banyak sekali tutorialnya, jadi silakan dipelajari ya pada waktunya. Gitu. Ini penilaian-penilaiannya. Saya nambahkan di bawah bagian project hypeness. Hypeness itu kebaruan dari topik yang kamu pilih. Oke. Sebentar ya, saya ada. Maaf Pak. Cek. Oke, thank you. Udah diingetin. Oke, sekarang kita ngebahas Tableau. Tableau ini adalah software big data. Ya, kita alhamdulillah bisa menggunakan software ini secara gratis dengan menggunakan email UNJ. Jadi teman-teman make sure punya email UNJ biar gratis ya. Gitu. Oke, nah ini penilaian utama saya selain project documentation, coding, dan error, itu adalah di data size. Makin besar datanya, makin bagus saya bisa menilainya. Oke, terus habis itu, nah mungkin teman-teman tadi bingung, apa sih Pak project documentation, apa sih coding, apa sih error, nah ini saya bahas di sini. Oke, jadi project documentation itu adalah bagaimana kalian mendeskripsikan project kalian. Project kalian itu tentang apa sih? Gitu. Habis itu, kalian kasih lihat outcome-nya nanti akan seperti apa. Itu bentuknya data ya, kalian tuliskan. Terus use case itu contoh kasus. Contoh kasus data ini akan bisa dipakai seperti apa. Terus habis itu alurnya kalian menggunakan software ini bagaimana awalnya sampai akhirnya bagaimana. Gitu. Terus nanti saya butuh evaluation-nya. Kira-kira tantangan kalian menggunakan software atau mengerjakan project ini apa. Oke, itu yang saya butuhkan. Terus untuk coding ya, ini coding saya ngebebasin teman-teman untuk banyak mengambil coding yang sudah jadi dari internet ya, gitu. Jadi silakan teman-teman nggak perlu belajar coding dari awal karena sekarang ada banyak forum gitu yang ngebahas tentang coding, kalian bisa langsung ambil aja dari sana. Gitu. Yang
penting kalian nanti baca tutorialnya atau bertanya di forumnya bagaimana nih cara runningnya gitu. So saya akan menilai ini dari bagaimana coding itu mudah dimengerti, gitu, tidak bertele-tele serta tidak ada pengulangan. Nah, untuk error yang namanya coding itu error wajar, gitu. Makanya saya berikan nilai. Kalau kalian banyak errornya, tapi kalian bisa menghandle hal tersebut, itu nilai bagus, gitu. Atau sedikit error atau nggak ada error, ya itu bagus juga, gitu. Yang penting di sini bukan masalah ketika kamu error, kamu langsung mati gitu atau langsung dapat nilai jelek, nggak gitu. Tapi bagaimana kamu bisa handle that situation. Oke, karena itu yang akan kejadian di real world ya. Nah, ketika kalian itu nanti mengerjakan tugas, make sure kalian itu simpen segala macam URL-nya. Oke, entah dari JP, entah dari dari yang lain-lain gitu. Itu silakan kalian ada URL-nya sehingga saya bisa tahu. Nah, terus habis itu kalian juga kasih tahu ke saya tandanya apakah tingkat kesulitan itu akan saya nilai, ya, tingkat kesulitannya. Terus yang tadi saya sempat bilang masalah error itu nggak ada masalah. Oke. Yang namanya error itu sangat nggak ada masalah, ya. Tapi bagaimana kamu menyelesaikannya itu yang saya mau lihat. Terus segala macam link tentang reference kamu menyelesaikan satu problem ini atau project ini silakan lampirkan. Lagi-lagi ya, saya tidak menuntut kalian itu bisa 100% gitu, enggak. Gitu. Yang dibutuhkan adalah pengalamannya. Sehingga saya butuh reference kalian tahu dari mana. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa nanti di-share sama teman-teman ketika mereka punya problem yang sama. Gitu. Terus kalau misalnya bentuknya itu dokumen atau segala macam itu disimpan karena nanti saya butuh lihat. Oke, bagaimana kalian bisa mendapatkan extra mark? Ya, coba diskusi sama saya. Ya, itu yang saya butuhkan. Karena kalau kalian cuma diem-diem aja sih, saya nggak tahu kalian tuh ngerti apa enggak. Nah, setiap minggu PJ bertanggung jawab mengarrange untuk mengumpulkan ini. Ya, teman-teman silakan kumpulkan yang namanya weekly report. Ini setiap minggu harus dikumpulkan. Ya, bentuknya Kanban system. Kanban system itu apa? Kalian bikin 3 kolom itu tentang apa yang lagi kalian lakukan dan akan lakukan. Terus apa yang sedang berprogres dan apa yang sudah selesai. Ya. Nah, terus habis itu ada satu lagi kolom yaitu challenge. Itu yang setiap hari saya mau lihat. Tujuannya apa? Saya mau lihat progres belajar kalian. Oke, apakah kalian stucknya di mana? Itu saya mau tahu. Nah, inilah mark indicator-nya teman-teman. Kalau kalian nanti mau mendapatkan nilai A, kalian harus mengejar di sini. Scratch itu 20%, Python 30%, JP 20%, dan Family 30%. Nah, saya itu komunikasi suka sih menggunakan Discord, tapi saya nggak yakin kalian semuanya familiar sama Discord. Sehingga kalau izin minta tolong Zinzi sama tadi satu lagi Bayu, Pak. Bayu bikinin grup WA ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nomor telepon saya, teman-teman juga bisa kontak saya secara langsung atau mau ngebahas di grup. Oke. Nah, oke. Saya mau ada pertanyaan nggak dari teman-teman sekalian? Saya mau tanya, boleh Pak? Boleh. Mila Octavia. Gimana Mila? Istilah populer yang
harus membutuhkan device yang update juga kan Pak. Kebetulan saya nggak punya device yang mumpuni, laptop saya laptop jadul itu apakah berdevice yang update dan memenuhi atau mumpuni? Ya, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Makanya, kalau kalian perhatikan di sini, saya membutuhkan teman-teman yang apa ya? Coba PJ di data teman-teman device-nya itu seperti apa. Jadi, paling tidak ketika kalian form a group 2 sampai 3, let's say 4 orang, ada satu orang yang memang punya device tersebut. Oke, jadi paling enggak kalian bisa ngumpul lah satu device gitu. Tapi tenang aja, orang-orang yang punya device, jangan khawatir kalau kalian nanti ditumpuin kerjaan sama teman-teman kalian. Tenang aja, karena penilaiannya kelompok. Selama saya masih mendengar ada komplain tentang ketidakadilan, saya akan merubah cara penilaian saya dari penilaian rata gitu ya, misalnya oke, kalau nilainya ini 75, semua 75 gitu, kita akan pakai peer assessment. Apa itu peer assessment? Peer assessment adalah bagaimana saya cara menilai berdasarkan kalian menilai teman-teman kalian. Oke? Bagaimana kalian menilai teman-teman kalian? Jadi tenang aja, insya Allah saya akan membantu kalian untuk mendapatkan keadilan. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Ada lagi? Ya Pak, Boleh, weekly silakan. report itu kita harus ngasihnya Excel atau bebas gitu, gimana Pak? Untuk weekly report ya, Iya. Excel boleh sih, gitu. Mending PJ tolong disepakati aja biar rata sama ya. Misalnya kalau mau pakai Excel berarti semua pakai Excel, tapi kalau mau pakai Word semua juga boleh pakai Word. Oke. Baik Pak. Oke, teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, apa namanya? Saya biasa ini ya, apa namanya? Saya belum tentu men-share apa yang saya share di sini, tapi kalau kalian canggih, bisa kalian screenshot dari tadi gitu ya. Karena apa namanya? Kita harus cepat menjemput bola kalau ada kesempatan. Kalian diberikan teknologi, jadi fungsinya bisa dipakai. Oke? Nah, kalau memang nggak ada, berarti apa yang saya tunggu sekarang, yang saya tunggu adalah bagaimana teman-teman PJ membuat grup. Ya, saya berarti menunggu 3 grup baru gitu untuk masing-masing kelas. Dan berikutnya adalah pembagian apa namanya grup yang berdasarkan device yang sudah didata, yang para mahasiswa yang mempunyai device mumpuni itu dibagi rata semuanya. Oke, nanti kalau saya sudah dapat, saya mampir ke grup-grup kalian untuk apa namanya ngecek kira-kira device-nya sudah cukup apa enggak. Gitu. Dan kapan kalian mesti mengerjakannya? Kalau saran saya sih cepat lebih baik. Gitu. Jangan menunggu. Kalian fokus di sini aja nih. Ya, di fokus di sini sehingga let's say minggu ini kalian sudah bisa belajar Scratch sampai 2-3 minggu ke depan. Gitu. Di situ kalian wajib untuk mempunyai kalian mempunyai apa namanya exercise-nya seperti apa dan project game-nya yang kalian buat seperti apa. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Oke. Boleh. Ini kan kita emang benar-benar basic untuk coding segala macam.
misalnya untuk pembuatan game di Scratch akan dibimbing dari awal sampai selesai atau kita mengandalkan tutorial yang ada di YouTube? Gini. Jadi, makasih udah angkat ini. Saya biasanya kalau mau bikin game itu menyesuaikan tentang prodinya. Jadi buatlah game yang sesuai dengan prodi kalian. Oke, prodi kalian ini kan adalah pendidikan bisnis. Pendidikan bisnis. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, berarti any kind of game that related to English literature education. Gitu. Tapi tenang aja, model-modelnya kan sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kalian bisa lah berkreasi buat game. Sehingga ini langkah-langkahnya. Pertama kalian cari reference dulu game-game apa aja yang cocok dan bisa kalian buat. Kalau udah, baru kalian tweak gitu ya, atau dimodify sedikit. Kira-kira dari game ini apa ya yang bisa dimasukkan unsur-unsur pendidikan bahasa Inggrisnya, dan you start making it. Kurang lebih gitu, Davina. Oke Pak, terima kasih. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama. Saya kelas jarang lama, tapi yang saya tunggu adalah diskusi dari kalian nanti di WhatsApp group ketika kalian menemukan satu masalah. Oke, karena itu yang kayaknya lebih penting daripada saya jawab-jawab di sini. Kalian juga bingung kan mau ngapain gitu. Yang penting once we've done with this Zoom, gitu, you guys can start working straight away. Yeah, and you can also ask questions straight away. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih dari saya. Saya akan tunggu diskusi dari kalian dan progres kalian. Mudah-mudahan tidak menyusahkan, karena saya sudah atur bagaimana supaya pelajaran ini tidak membebani teman-teman yang memang tidak fokus ke IT. Ya. Oke, kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.